Baik, hari ini kita akan membahas mengenai materi yaitu tahun yang kedua Hijriah. Setelah berakhirnya tahun yang pertama Hijriah, maka kita akan mempelajari tahun yang kedua ya. Jadi setelah berakhirnya tahun pertama dan kita masuk tahun yang kedua Hijriah, dan ini hitungan Hijriah ini masih hitungan ketika Rasulullah SAW memutuskan hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Jadi perhitungan hijrah tahun hijrah ini itu dimulai ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Nah, ini merupakan tahun yang kedua, dan di tahun yang kedua ini memang pembahasannya mengenai beberapa peperangan dan perang Qainuqa. Nah, kalau kita lihat dari tahun yang pertama yang telah kita bahas sebelumnya, memang Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan peperangan. Jadi diizinkannya untuk melakukan peperangan ini dengan tujuan bahwa pada saat itu Rasulullah dan kaum muslimin mulai merasakan tidak nyaman, artinya banyak yang memusuhi beliau, dan di situ tahun yang pertama itu Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan peperangan dengan tujuan untuk menjaga diri dan kehormatan kaum muslimin. Kemudian di tahun yang kedua Hijriah ini memang tahun ini juga banyak terjadi peperangan, dan peperangan di tahun yang kedua Hijriah ini memang berawal dari tahun yang pertama, karena di tahun yang pertama ini Allah Subhanahu Wa Taala telah mengizinkan Rasulullah dan kaum muslimin untuk melakukan peperangan atau penyerangan terhadap orang kafir Quraisy yang berusaha untuk mengancam dan menyakiti Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW dalam berdakwah di kota Madinah. Nah, kita akan bahas di tahun yang kedua ini beberapa peperangan dan perang Qainuqa. Nah, pada tahun yang kedua Hijriah ini terjadi beberapa peperangan. Terjadi peperangan, di antaranya apa? Ada 5 peperangan. Yang pertama perang Waddan, yang kedua perang Buat, dan yang ketiga perang Usairah, dan yang keempat adalah perang Badar pertama, dan yang kelima adalah perang Qarqaratul Qadar. Jadi ini ada 5 poin, 5 peperangan yang terjadi ketika tahun yang kedua Hijriah. Jadi teman-teman harus ingat ya, bahwa tahun yang kedua itu terjadi peperangan, ada 5 peperangan. Perang Waddan, Buaid, Usairah, Badar pertama, dan Qarqaratul Qadar. Nah, kita lihat di sini poin yang keempat ada perang Badar pertama, karena memang perang Badar yang kita ketahui bersama, nanti ada peristiwa Badar besar, dan ini masih dalam keadaan ringan. Jadi memang ada nanti Badar yang memang kita ketahui bersama, ada perang Badar yang begitu dahsyat, yang mana pada saat itu ahli pemanah atau perang Badar ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian pada tahun yang kedua Hijriah ini memang peperangan-peperangan ini ada yang nanti akan terjadinya pertempuran, dan ada juga yang tidak terjadi pertempuran. Nanti kita akan bahas satu persatu peperangan Waddan, perang Buat, perang Usairah, perang Badar pertama, dan Qarqaratul Qadar. Baik. Namun dari keseluruhan peperangan tersebut, nah ini yang harus kita garis bawahi. Namun dari keseluruhan peperangan tersebut tidak terjadi pertempuran. Jadi 1 sampai 5 itu tidak terjadi pertempuran, nanti ada pengecualian. Jadi dalam tahun yang kedua Hijriyah ini terjadi peperangan Badar besar, Qainuqa, dan Sawik. Nah, nanti dan peperangan ini sebenarnya ada beberapa poin, ada beberapa macam, memang tidak 5 yang kita bahas di depan, namun yang 5 itu yang tidak terjadi pertempuran. Nanti akan kita bahas juga yang terjadi pertempuran.
Jadi dalam tahun yang kedua Hijriah ini terjadi peperangan Badar besar, Qainuqa dan Sawik. Nah, kita bahas yang pertama, dari poin yang pertama kita bahas tadi pada tahun yang kedua Hijriah ini terjadi peperangan, di antaranya adalah perang Waddan. Baik, Waddan adalah suatu daerah antara kota Mekah dan Madinah. Jadi Waddan ini nama sebuah daerah yang mana daerah ini terletak di antara kota Mekah dan Madinah. Nah, pada peperangan Waddan ini Rasulullah SAW keluar dengan 60 orang laki-laki untuk menyerang kafilah orang-orang Quraisy, akan tetapi tidak menjumpai mereka. Jadi ingat ya, nanti di akhir pertemuan ini nanti akan saya tanya sebagai pengambilan nilai kita pada hari ini. Nah, jadi perang Waddan ini perang yang terjadi di sebuah daerah yang terletak antara kota Mekah dan Madinah. Adapun jumlah dari pasukan yang keluar bersama Rasulullah SAW itu sekitar 60 orang laki-laki. Tujuannya apa? Untuk menyerang kafilah orang Quraisy yang akan tetapi mereka tidak menjumpainya. Artinya peperangan Waddan ini tidak terjadinya pertempuran. Kenapa? Karena pada saat itu Rasulullah SAW tidak menjumpai orang-orang yang berada di Waddan. Itu suatu daerah yang terletak antara kota Mekah dan Madinah. Kemudian yang kedua itu ada peperangan Buat. Nah, adalah gunung yang mengarah ke Yanbus. Nah, ini Buat ini adalah nama sebuah gunung yang mana gunung ini mengarah ke Yanbus. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW berangkat ke sana dengan 100 orang tentara berkuda untuk menyerbu kafilah Quraisy, akan tetapi Rasul tidak menjumpai mereka di sana. Artinya di sini juga Rasulullah SAW tidak menjumpai orang-orang yang berada di gunung yang mengarah ke Yanbus atau Buat. Jadi memang Waddan dan Buat ini tidak terjadinya pertempuran. Nah, alasannya apa? Nanti bisa kita ketahui bahwa pada saat itu kaum muslimin dan Rasulullah tidak menjumpai pasukan orang-orang kafir atau orang-orang kabilah Quraisy tersebut. Nah, yang harus kita ketahui bahwa Waddan ini jumlah pasukannya 60 orang laki-laki. Sedangkan Buat adalah 100 orang tentara berkuda. Nah, ini yang harus kita ketahui. Jadi dari setiap peperangan itu ada jumlah personil yang mereka siapkan. Ada jumlah personil yang disiapkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya Waddan 60 orang laki-laki, kemudian Buat itu sekitar 100 orang tentara yang berkuda. Nah, kemudian adapun poin yang ketiga, itu adalah perang Usairah. Perang Usairah adalah suatu jurang dekat Yanbus. Ini jurang dekat Yanbus. Sedangkan Buat ini adalah tadi gunung yang mengarah ke Yanbus. Nah, Usairah ini nama dari suatu jurang yang dekat dengan Yanbus. Rasulullah SAW berangkat ke sana dengan rombongan 250 orang tentara berkuda untuk menyerbu kabilah orang Quraisy. Ingat ya, masing-masing dari peperangan ini ada jumlah tertentu. Nah, seperti Waddan 60 orang laki-laki, Buaid itu sekitar 100 orang tentara berkuda, dan Usairah itu sekitar 250 orang tentara berkuda. Jadi dan ini peperangan yang terjadi pada tahun yang kedua Hijriah, namun tidak terjadinya pertempuran. Artinya alasan tidak terjadi pertempuran pada saat itu Rasulullah SAW tidak menjumpai pasukan atau kabilah orang Quraisy yang berada di tempat. Kemudian sedikit Ustaz ingin menyampaikan terkait nama-nama peperangan. Jadi nama-nama peperangan ini banyak itu diambil dari tempat terjadinya proses peperangan tersebut. Misalkan perang Waddan itu terjadi memang terletak di antara satu kota Mekah dan Madinah. Seperti Buat juga. Itu gunung yang mengarah ke Yanbus. Artinya kebanyakan dari nama-nama peperangan ini memang diambil dari tempat terjadinya peperangan tersebut. Jadi teman-teman nanti bisa ingat misalkan kenapa dinamakan dengan perang Waddan. Nah, ya teman-teman sudah harus tahu bahwa yang mana Waddan ini terletak suatu daerah yang terletak antara kota Mekah dan Madinah. Kemudian Buat adalah gunung yang mengarah ke Yanbus, dan Usairah adalah suatu jurang yang dekat dengan Yanbus.
Kemudian selanjutnya Badar. Badar ini adalah salah satu sebuah tempat air, jadi sumber air yang terletak antara Mekah dan Madinah. Perang Badar ini dinamakan juga dengan perang Safwan. Ingat ya. Jadi Safwan itu nama lain dari perang Badar. Jadi memang kalau arti dari Badar ini adalah sebuah sumur yang mana sebuah sumur ini terletak antara kota Mekah dan Madinah. Jadi sumur yang terletak antara kota Mekah dan Madinah itu dinamakan Badar. Dan juga peperangan Badar ini nama lainnya adalah perang Safwan. Jadi harus ingat ya. Jadi nama lain dari perang Badar adalah perang Safwan. Selanjutnya, Qorqoratul Qadar adalah sebuah tempat dekat dari kota Madinah. Jadi tempat sebuah daerah atau tempat yang terletak dekat dengan kota Madinah. Kemudian sawik. Sawik adalah makanan lunak yang dibuat dari tepung, syair, dan gandum yang halus atau jenang. Nah ini nama dari makanan. Nanti bisa kita bahas mengapa nama-nama peperangan itu unik dan nama-nama tempat-tempatnya juga. Nah ini akan kita bahas. Nah perang sawik ini adalah perang yang mana sawik itu adalah makanan lunak yang dibuat dari tepung, syair, dan gandum yang halus atau jenang. Kemudian selanjutnya Kainuqa. Nah, kita kini bahas nama-nama peperangan tersebut. Nah, Kainuqa adalah kabilah kaum Yahudi Madinah. Maka Kainuqa ini rupanya nama dari kabilah kaum Yahudi yang berada di kota Madinah. Yang menampakkan permusuhan kepada orang-orang Islam dan mengkhianati perjanjian yang telah dibuat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti makanya kenapa di judul pertama itu kita ketahui beberapa peperangan dan perang Kainuqa. Kenapa? Karena peristiwa Kainuqa ini nanti kita akan bahas yang sangat penting. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa Kainuqa adalah kabilah kaum Yahudi Madinah yang menampakkan permusuhannya kepada orang-orang Islam dan mengkhianati perjanjian yang telah mereka buat atau yang telah mereka sepakati dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya perang Kainuqa ini Rasulullah mengepung selama 15 hari sehingga mereka takut dan mereka menyerah. Jadi ini Ustaz sampaikan terkait dengan perang Kainuqa. Perang Kainuqa ini adalah perang yang terjadi pada tahun yang kedua Hijriah, yang mana pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana Kainuqa ini adalah nama sebuah kabilah orang-orang yang orang Yahudi. Jadi nama sebuah kabilah orang Yahudi Madinah, yang mana mereka ini kelihatan atau menampakkan permusuhannya kepada orang-orang Islam dan mengkhianati perjanjian yang telah disepakati dengan Rasulullah SAW. Makanya timbullah peperangan di antara mereka. Yang mana pada saat itu Rasulullah SAW mengatur strategi untuk memerangi mereka dengan cara mengepung mereka selama 15 hari. Jadi memang selama 15 hari itu mereka dikepung, tidak bisa kemana-mana, sehingga mereka takut dan mereka menyerah. Takut dalam artian karena memang selama 15 hari itu tidak ada akses untuk bisa keluar dan cari makan. Nah, itu yang penyebab dari mereka menyerah karena memang pada saat itu 15 hari itu waktu yang cukup lama untuk mereka dikepung dan akhirnya mereka menyerah. Nah, itu beberapa terkait dari nama peperangan tersebut. Nah, kita akan bahas sedikit tentang hari ini adalah Perang Waddan. Perang Waddan disebut juga dengan istilah Perang Al-Abwa. Ingat ya. Jadi Perang Waddan itu nama lain dari Perang Waddan ini adalah Perang Al-Abwa. Yang mana Al-Abwa ini adalah pertempuran yang pertama yang melibatkan pasukan Muslim dan Nabi Muhammad SAW. Penyergapan kafilah berlangsung 623 sampai 624 Masehi. Jadi ada sekitar 1 tahun penyergapan kabilah ini. Yang kemudian menyebabkan perang Badar. Nah, sebagian besar pertempuran yang terjadi di Waddan, Abwa, jadi Waddan atau Abwa ini hanyalah pertempuran yang kecil. Terkadang hanya menembakkan anak panah,
tanpa ada korban. Yang kemudian menjadi awal dari konflik yang besar sebanyak 60 orang laki-laki. Nah, jadi kalau kita lihat ini Wadan. Wadan adalah sebuah daerah yang terletak antara kota Mekah dan Madinah. Dan mana jumlah pasukan mereka pada saat itu adalah 60 orang 60 orang laki-laki. Nah, jadi Wadan ini melibatkan 60 orang laki-laki. Jadi memang pada saat itu nama lain dari perang Wadan ini adalah perang Al-Abwa. Jadi perang Al-Abwa yang mana perang ini pertama kali terjadi pada saat melibatkan pasukan Muslim dan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi eh, perang Wadan ini perang yang memang tidak terlalu bersangatan, artinya tidak terlalu pertempurannya tidak terlalu begitu besar, hanya pertempuran biasa dan itu hanya menembakkan anak panah dah. Jadi selesai. Jadi perang Wadan. Kemudian setelah Muhammad dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah, pada tahun 622 Masehi, kaum Quraisy menyita barang-barang mereka yang tinggal dari Madinah. Beberapa muslim menyerang kabilah-kabilah Quraisy yang melakukan perjanjian dari Syria ke Mekah. Jadi memang ini masih ada kaitannya peperangan ini dengan nanti peperangan selanjutnya. Kenapa? Karena ini berkelanjutan ketika pada saat itu berawal dari orang-orang kafir Quraisy ini menahan barang-barang yang ada pada kaum muslimin dan kemudian pada saat itu juga mereka kaum muslimin itu berusaha untuk menyerang kabilah-kabilah Quraisy yang menindas mereka dan mereka membuat sebuah perjanjian. Nanti perjanjian inilah yang nanti akan mereka gagalkan atau mengkhianati seperti Kainuqa ini, janji yang mereka sepakati bersama Rasulullah mereka melanggarnya. Jadi memang antara satu peperangan dengan peperangan yang lain nanti ada kaitannya, ada hubungannya satu sama lain. Kemudian pada tahun 624 Abu Sufyan memimpin salah satu kafilah dan ketika para muslim menyergap kafilah, ia kemudian meminta bantuan dari orang Quraisy. Hal ini kemudian mengakibatkan perang Badar yang berakhir dengan kemenangan muslim. Namun Abu Sufyan berhasil pulang ke Mekah. Kematian para pemimpin Quraisy yang dalam pertempuran Badar itu menjadikan sebagai pemimpin Mekah. Jadi memang sebagai pemimpin Mekah pada saat itu banyak yang pemimpin mereka itu orang-orang Quraisy itu wafat pada peristiwa peperangan ini. Karena memang mereka pada saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan sendiri yang sebagai pemimpin salah satu kabilah yang mana ini nanti akan bertempur atau berperang dengan Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Kemudian Abu Sufyan masuk Islam dan menjadi salah satu sahabat Nabi setelah Muhammad menunjukkan belas kasihan kepadanya ketika Mekah dikuasai. Nah, ini sedikit kita bercerita tentang Abu Sufyan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Abu Sufyan ini kan orang yang memang menyatakan dirinya atau menyatakan permusuhan dengan Rasulullah SAW. Sehingga saking bencinya dia, sehingga dia bisa memimpin pasukannya untuk melawan pasukan dari Rasulullah SAW. Namun, sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai hati yang lembut, belas kasihan dan kasih sayang terhadap sesamanya. Akhirnya Abu Sufyan itu ketika dia masuk Islam menjadikan salah satu dari sahabat Nabi yang mana pada saat itu Rasulullah menunjukkan belas kasihan kepadanya ketika Mekah dikuasai. Artinya pada saat itu barulah Abu Sufyan ini menyatakan dirinya untuk bisa masuk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah SAW. Walaupun di awal dari masa-masa dakwah itu memang Abu Sufyan ini tidak begitu menginginkan adanya Rasulullah. Artinya dia tidak menyukai apa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, itu sedikit mengenai perang Wadan. Yang mana perang Wadan ini sekali lagi saya sampaikan perang yang terjadi pada tahun yang kedua Hijriyah dan kemudian perang Wadan ini terjadi dengan jumlah personil atau pasukan 60 orang laki-laki. Yang mana pada saat itu perang Wadan adalah Wadan itu adalah daerah yang terletak antara kota Mekah dan Madinah. Nah, pada peperangan Wadan ini Rasulullah SAW keluar dengan 60 orang laki-laki. Baik, tadi terputus ya karena sinyal.
Bisa mendengar, Ustaz? Baik. Jadi, ini bisa dilihat kan? Udah muncul kan tampilannya? Baik. Jadi, perang Wadan. Jadi memang perang Wadan ini, terjadi pada tahun yang kedua Hijriah, kemudian dengan, pasukan sebanyak 60 orang laki-laki, yang mana pada saat itu memang, Rasulullah SAW dan pasukannya, bertujuan untuk menyerang kafilah orang-orang Quraisy. Yang mana kafilah orang-orang Quraisy ini, berusaha untuk, menyatakan permusuhan dan akhirnya, pada saat itu memang, tidak terjadi, pertempuran yang begitu dahsyat karena pada saat itu Rasulullah dan, pasukan tidak menjumpainya di tempat. Nah, di sini, kita membahas, tadi sedikit mengenai Perang Wadan, yang mana Perang Wadan ini nama lainnya adalah atau sebutan dari Perang Wadan ini adalah Al-Abwa. Jadi Al-Abwa itu nama lain dari Perang Wadan. Kemudian, peperangan ini memang, eee, pada saat itu, tahun yang ke, 624 Abu Sufyan, itu memimpin salah satu kabilah. Jadi memimpin salah satu kabilah untuk, menyerang Rasulullah SAW dan pada saat itu kemudian mereka terjadi peperangan, berkelanjutan yaitu perang Badar pada saat itu. Nah kemudian, di sini juga kita, harus mengetahui bahwa, peperangan-peperangan yang terjadi ini, itu semua berawal dari permusuhan yang mereka, lakukan atau permusuhan yang mereka tampakkan kepada Rasulullah SAW. Karena kalau kita ketahui Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang mencintai kasih sayang, dan itu tidak, sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghais. Jadi, tidak ada paksaan terhadap agama Allah. Jadi memang, ini tidak menutup kemungkinan pada saat terjadinya peperangan ini memang tidak dari kehendaknya Rasulullah SAW. Namun ini berawal dari permusuhan-permusuhan yang mereka tampakkan dan pada akhirnya Rasulullah SAW mulai, membalas, peperangan tersebut. Karena kalau kita ketahui Rasulullah dan para sahabat itu tidak, akan diganggu oleh orang, dia tidak akan melakukan peperangan kalau tidak, ada permusuhan atau, gangguan dari orang sebelumnya. Nah itu, yang menjadi, poin penting yang harus kita ketahui bersama bahwa Islam itu bukan agama yang memang, keras atau Islam agama yang pada saat itu, memaksa orang untuk ke agamanya tidak, tapi memang agama Islam ini, sebagai agama Allah yang, penuh dengan rasa kasih sayang, itu semua, terjadinya peperangan ini didasari oleh, perbuatan orang-orang sebelumnya atau permusuhan yang ditampakkan oleh kaum muslimin pada saat itu. Nah itu yang harus, menjadi poin penting, bagi kita semua karena memang, Rasulullah SAW dan kaum muslimin ini berusaha untuk, mengembangkan dakwanya, kemudian daripada saat itu ada orang yang berusaha untuk menentang, dakwah atau agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, situ, eee, poin pentingnya yang, harus kita ketahui. Nah, kemudian karena di, pertemuan dari awal tadi kita membahas ada 5 peperangan, namun pada hari ini kita akan membahas, peperangan Wadan, karena perang Wadan yang, poin pertama dulu yang kita bahas, dan perang selanjutnya nanti akan kita bahas pada pertemuan, berikutnya. Karena waktu, tidak memungkinkan dan sekali lagi saya sampaikan, seperti perang Wadan, Bu'aid, Usairah itu nama-nama yang memang, peperangan tersebut berada di, tempat itu dan memang, seperti Wadan itu suatu daerah antara kota Mekah dan Madinah. Nah, jadi teman-teman harus tahu perang Wadan itu apa artinya, kemudian Wadan itu, ada berapa orang jumlah, tentaranya, pasukannya, nah harus tahu. Jadi
masing-masing dari peperangan itu sudah ada jumlahnya. Jadi Wadan 60 orang laki-laki, Buwaid itu sekitar 10 orang tentara berkuda, Usairah itu 250 orang tentara berkuda, dan Badar itu masih dalam proses peperangan nanti selanjutnya akan kita bahas. Namun Badar ini adalah sebuah tempat mata air atau sebuah tempat air antara kota Mekah dan Madinah. Dan nama lain dari perang Badar ini adalah perang Safwan. Kemudian ada perang Qorqoratul Qadar, adalah sebuah tempat dari kota Madinah. Kemudian perang Sawik, yang mana makanan nama Sawik ini adalah nama makanan. Sawik ini adalah nama makanan yang lunak yang terbuat dari tepung. Kemudian Kainuqa adalah nama dari kabilah Yahudi Madinah, yang mana mereka menyatakan atau menampakkan permusuhan kepada orang-orang Islam dan mengkhianati perjanjian yang telah mereka buat bersama Rasulullah SAW. Dan perang Kainuqa ini nanti terjadinya itu pengepungan yang dilakukan oleh Rasulullah dan kaum muslimin selama 15 hari. Sehingga dengan pengepungan 15 hari itu mereka ketakutan dan akhirnya menyerah dan kaum muslimin menang. Nah, ini sedikit perang Wadan. Jadi nanti kita akan bahas perang selanjutnya seperti perang Kuwait dan perang Sawik dan lain sebagainya. Jadi hari ini kita mengetahui satu persatu dulu makna dari peperangan tersebut dan kita bahas satu yaitu peperangan Wadan. Jadi memang peperangan Wadan ini peperangan yang terjadi di antara sebuah tempat antara kota Mekah dan Madinah. Dan di sini terjadi peperangan ini sebanyak 60 orang pasukan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, 60 orang laki-laki. Namun tidak terjadi pertempuran yang begitu dahsyat karena memang Rasulullah ketika sampai di tempat Wadan itu tidak menjumpai orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy pada saat itu di tempat atau di lokasi. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, yang bisa jawab pertanyaan Ustaz kasih nilai harian pada hari ini. Jadi, siapa yang tahu jumlah dari peperangan yang telah kita bahas tadi, jumlah dari peperangan Buwaid? Ada yang tahu? Yang seperti saya sampaikan di awal tadi, perang masing-masing jumlahnya. Gimana Mbak Balkis? 100 bukan? 100 apa? Tentara. Ya, pasukan tentara yang berkuda ya. Baik. Selanjutnya, yang selain dari Mbak Balkis, nanti bisa jawab pertanyaan Ustadz. Langsung langsung ditanggapi ya dengan bicara. Sebutkan sebutkan 5 peperangan yang terjadi pada tahun yang kedua Hijriah. Ada yang tahu? Yang kita bahas tadi, nama-nama peperangan ada 5 peperangan yang terjadi pada tahun yang ke-5 Hijriah. Pada tahun yang kedua Hijriah. Ada yang bisa menyebutkan?